Pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi seputar keragaman dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, diantaranya mengenai kerajinan topeng dan semangat milenial lestarikan budaya Cirebon. Selain itu juga mengulas tentang pesona batik Cirebon dan kreasi rotan yang sukses masuk pasar ekspor. Bersama saya Silka Suarizona. Dan saya Andin Wijaya. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Andin, kita tahu ya kalau Indonesia itu kaya akan budaya dan seni. Tapi kalau tidak dilestarikan, ini lama-lama bisa terkikis dan bisa punah. Jangan dong Silka, jangan sampai ya. Karena di episode Bangga Buatan Indonesia kali ini kita akan ajak pemirsa untuk mengikuti kisah perjuangan milenial seorang dalang muda yang tetap semangat melestarikan dan merawat budaya tradisi daerahnya di tengah gempuran modernisasi dan juga perubahan zaman. Wow, inspiratif sekali ya. Kalau gitu langsung aja kita saksikan kisah perjuangan merawat dan melestarikan budaya Cirebon. Pemirsa, ini adalah Rumiang, salah satu karakter dari tokoh tari topeng yang sering ditarikan dalam tarian topeng khas Cirebon, Jawa Barat. Saat ini saya berada di Sanggar Seni di Desa Selangit, Cirebon, Jawa Barat, milik dari Dalang Anom Wasnadi. Dalang muda ini gencar melakukan kegiatan pelestarian budaya tradisi Cirebon, Jawa Barat kepada anak-anak muda dan juga generasi muda yang ada dan tinggal di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Wasnadi mungkin satu dari sedikit generasi muda di Cirebon, Jawa Barat yang tetap setia dan konsisten melestarikan dan merawat seni budaya asli Cirebon di tengah derasnya modernisasi. Kegigihannya melestarikan seni dan budaya Cirebon berawal dari kiprahnya sebagai dalang cilik yang dimulainya di usia 12 tahun. Di usianya yang kini 27 tahun, Wasnadi aktif menggerakkan dan memberdayakan lebih dari 40 anak muda untuk melestarikan seni tari topeng, wayang, dan gamelan Cirebon. Di rumahnya di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, ia membentuk komunitas seni dan galeri yang dinamainya Was Galeri. Tidak hanya berlatih berbagai kesenian Cirebon, mereka juga membuat kerajinan topeng, wayang kulit, dan alat musik gamelan yang dijual ke berbagai daerah, bahkan luar negeri. Hasil penjualan digunakan untuk mendanai kegiatan pelestarian budaya tersebut. Mereka itu ketika belajar, mungkin mereka ada rasanya, tapi untuk beli alat-alatnya, terus beli media kulitnya, permodalannya lah, tahun seperti itu. Nah dari situlah saya itu ajak mereka, ayo kita belajar di sini bareng-bareng, dari bikin wayang, bikin topeng dan lain sebagainya. Nah mereka belajar, nah sudah mereka pada ngerti cara pembikinannya, baru kita merana ke gamelan. Jadi belajarnya mereka itu bisanya mereka tertarik, bukan hanya dapat uang jajan. Dan mereka juga sering saya ajak ke pamer-pameran, jadi tahu semua lah untuk karena seni, kata mereka, oh ternyata seni itu bukan hanya dapat jalan-jalan, dapat uang jajan juga dan pengalamannya lebih banyak seperti itu sih. Wasnadi berharap ada bantuan dari pemerintah maupun swasta dalam upaya untuk melestarikan budaya Cirebon. Harapan saya sih, ya karena tempatnya seperti ini, harapan saya sih lebih mengutamakan tempat dulu mungkin untuk kedepannya, saya biar kita kiprah di dunia seni itu lebih bisa menampung anak-anak lebih banyak lagi, seperti itu. Dan di sini juga Bu, untuk pembelajarannya saya gratiskan dan saya fasilitasi dari bahan kulit, dari tata ukirnya dan lain sebagainya, saya fasilitasi. Dan ketika anak-anak itu
belajar mencoba bikin ukirannya itu nggak langsung disimpan, tapi langsung dijualkan ke saya, langsung ada pasarannya. Bersama anak-anak muda generasi milenial, Wasnadi terus berkarya menghasilkan kerajinan-kerajinan warisan budaya leluhur Cirebon. Tidak sekedar melestarikan budaya, tapi juga meningkatkan kesejahteraan para perajin dan senimannya. Wasnadi ingin terus menggelorakan semangat bangga berbudaya. Jadi pulang? Jadi dong, Mbak. Pasti kangen ibu ya. Cahayu pulang? Ayo, sandal taruh di tempatnya. Langsung mandi, jangan main HP dulu. Kalau nyapu yang bersih, biar enteng jodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat dulu. Cuci kaki dulu. Ibu selalu punya cara menunjukkan cintanya. Cinta ibu selalu ada selamanya. Selamat hari ibu. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Kita langsung aja yuk membahas UMKM berikutnya yang gak kalah keren. Paten, setiap Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, di segmen awal tadi kita sudah melihat kisah dalang muda dalam melestarikan budaya dan seni tradisi leluhur Cirebon. Luar biasa ya dedikasinya dalam pelestarian budaya. Sebagai sesama anak muda, jadi tertarik nih dengan seni budaya dari Cirebon. Sama banget Silka, apalagi nih kerajinan topeng Cirebon ya, bentuk dan warnanya yang sangat unik. Nah, daripada penasaran, kita lihat lebih jauh seperti apa sih kerajinan topeng Cirebon. Ini dia. Diiringi gamelan, gerak tari tiga penari cilik yaitu Bunga Tiara dan Yohana Maulida berusia 13 tahun dan Faiza Hafizah Isdihar yang berusia 8 tahun terlihat gemulai lincah membawakan tari topeng, salah satu tarian warisan budaya Cirebon, Jawa Barat. Tiga penari dan wiaga atau musisi gamelan itu bergabung di komunitas seni yang didirikan oleh dalang muda Wasnadi yang terletak di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Salah seorang penari, Bunga Tiara, sudah 3 tahun mempelajari tari topeng. Saya lihat orang nari di TV, itu kayak aku tertarik gitu loh. Aku bisa nih, jadi aku kayak ikut latihan-latihan dan alhamdulillah sekarang ikut lomba, terus ya alhamdulillah juara satu
tingkat kabupaten. Pengen nari di kayak luar negeri. Topeng Cirebon terdiri dari 5 jenis dan disebut pancawanda. Setiap topeng mewakili karakter atau sifat manusia sesuai fase kehidupan. Topeng Panji yang berwarna putih menggambarkan kesucian manusia yang baru terlahir ke dunia. Topeng Samba menggambarkan fase anak-anak. Lalu topeng Rumyang yang berwarna merah muda adalah gambaran fase kehidupan remaja. Topeng Tumenggung mencerminkan fase dewasa dengan sifat tegas dan berbudi luhur. Dan yang terakhir adalah Kelana, jenis topeng yang paling sering ditarikan dan populer di Cirebon. Pada umumnya sih untuk kelima tarian ini menggambarkan masa pertumbuhannya manusia seperti itu. Dari ini kan tari topeng Panji. Dan Panji itu gerakannya nggak secepat kayak yang menggambarkannya itu anak bayi yang baru lahir seperti itu, yang baru lahir, yang baru keluar di muka bumi, dan sehingga gerakannya itu nggak lincah seperti yang tarian yang lain. Nah ini yang terakhir Kelana. Kelana itu kalau dikumpulkan dari lahir sampai akhirnya itu paling awal, paling akhir Kelana ini. Penggambarnya seperti dari suatu penutupan. Untuk membuat kedok atau topeng Cirebon membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 5 hari. Terlebih pembuatannya dilakukan secara manual bahkan tanpa cetakan. Secara spontan ketika bentuk kayunya sudah diwujudkan segi, ya baru kita mabok-mabok, nggak ada sketnya, nggak pakai sket, nggak pakai cetakan, langsung diukir. Iya pakai alat, pakai kayu, dan itu alatnya masih tradisional semua. Diawali dengan membentuk kayu jaran menjadi bentuk segitiga. Kemudian dihaluskan permukaannya, selanjutnya dipahat sedikit demi sedikit untuk membentuk mata, pipi, dan bibir. Setelah terbentuk rapi, seluruh permukaan topeng diolesi cat dasar, kemudian diamplas. Setelah cat mengering, topeng mulai didandani dengan menggunakan cat warna sesuai jenis karakter topengnya. Tidak hanya di dalam negeri, topeng karya Was Gallery juga dipesan pembeli dari luar negeri. Di antaranya dari Brunei Darussalam, Chili, dan Inggris. Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Bapak sama Guest House Lost Man Reborn Season 3 mulai 8 September 2022 setiap Kamis dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara.
kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa dan Andin, selain topeng Cirebon, apalagi nih yang diinget kalau ngomong soal Cirebon? Kulinernya dong, ada empal gentong, nasi jamblang, dan juga tahu gejrot. Bener banget, tapi ada lagi nih yang bahkan sampai terkenal ke mancanegara. Apa ya? Oh iya, pasti batik Cirebon. Ini salah satunya motif Megabendung ya kan? Bener banget. Nah, Cirebon memang sangat terkenal dengan batiknya yang indah dan mempesona. Kalau gitu langsung aja ya, kita simak. Ini dia pesona batik Cirebon. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki wastra atau kain tradisional dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Cirebon di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki warisan seni itu. Bahkan ada motif yang khas dan sudah mendunia, yaitu motif Megabendung. Perajin batik di Cirebon tidak hanya berasal dari desa Trusmi, tapi juga desa-desa di sekelilingnya. Di antaranya adalah Desa Gamel, Kalibulu, Wotgali, dan Desa Kali Tengah. Di desa-desa tersebut, membatik merupakan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun dan bahkan menjadi industri serta usaha kecil menengah. Salah satunya adalah Saiful Rohmat, perajin dan pelaku usaha batik dari Desa Kali Tengah. Ceritanya kalau di sini mah rata-rata turun-temurun, Mbak. Itu dari ibu juga dari emaknya juga, gitu kan, sudah turun-temurun lah. Motif batik Cirebon banyak terinspirasi dari keindahan alam, budaya, hingga pusaka Cirebon. Di antaranya adalah motif Megamendung, Keratonan, dan Singa Barong. Perbedaan dengan daerah lain yang jelas itu dari mulai motif sampai ke pewarnaan. Artinya kalau Cirebon kan banyak varian warnanya, yaitu dari kultur Cirebon sendiri yaitu pesisiran dan lebih berani. Ada etnis dari Sinanya juga, jadi kan warna-warna lebih warna dibandingkan dengan daerah lain. Yaitu contohnya ada merah, ada ini. Kalau yang dari daerah lain kan itu kayak pakemnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan sogan, identik dengan coklat sama putih, hitam. Nah kalau Cirebon lebih berani warnanya, yaitu Megamendung, terus Keratonan, ada sekitar 4.000 galeri motif Cirebon. Megamendung memiliki motif awan luas dengan pewarnaan cerah dan kombinasi gelap yang seolah seperti awan mendung. Sedangkan Wadasan cenderung terinspirasi warga pesisir. Keratonan terinspirasi dari titah Sultan Keraton dan juga pusaka Cirebon. Proses membuat batik Cirebon memang tidak sebentar, butuh 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan untuk membuat batik tulis. Namun ketika sudah selesai, batik-batik itu akan mempesonakan siapapun yang memandangnya. Kalau berbicara yang paling sulit mungkin semua ini kan kerjanya seni, Mbak. Mungkin ada kesulitan tersendiri di saat mulai menggambar, awal di kain putih, terus kita coba dikasih lilin, artinya itu namanya rengreng kalau bahasa Cirebonnya mah, itu penimpaan kain putih udah yang ada gambarnya, terus dikasih lilin. Nah dari situ juga udah mulai ini tuh tingkat kesulitan tangan maupun suhu lilinnya udah mulai diperhatikan. Suka duka menggeluti usaha batik Cirebon telah dialami Saiful Rohmat. Ia sempat merasakan manisnya masa-masa keemasan, namun ia juga merasakan masa-masa pahit. Seperti hampir kebanyakan UMKM lainnya, pandemi COVID-19 menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan usaha.
Menurutnya jumlah pembeli dan pemesan batik membuat ia terpaksa menutup beberapa kiosnya. Dari 4 kios batik yang ia miliki, kini hanya tersisa 1 kios yang berlokasi di Pasar Batik Trusmi. Jumlah karyawan pun terpaksa ia kurangi. Dari semula 15 orang, kini hanya 7 orang. Sejak dulu juga udah rame, yang nambah ramenya tuh di tahun 2009. 2009 karena UNESCO mendapatkan hak cipta itu, batik khususnya batik Cirebon juga udah mulai bagus tuh. Nah dari situ kita coba gitu kan ke lebih banyak. Kalau dukanya sih ya pada saat seperti ini nih, kemarin-kemarin kena pandemi itu susah, dari mulai online maupun offline-nya juga susah. Kendati demikian, Saiful Rohmat dan para perajin batik Cirebon tidak patah semangat dan tetap ulet melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan usahanya. Perlahan, kini roda bisnis mulai berputar. Intinya kalau kita muter, tetap muter. Artinya kita main teman ke teman. Di saat itu ada yang hajatan, kita coba tawarin. Gitu kan, kita coba tawarin. Kan banyak tuh kalau hajatan untuk seragaman keluarga atau pengobengnya kalau di sini. Para perajin batik Cirebon terus berkarya, menjaga dan melestarikan wastra kebanggaan Indonesia. Melestarikan batik adalah wujud mencintai budaya. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Kita langsung aja yuk membahas UMKM berikutnya yang gak kalah keren. Paten, setiap Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kekayaan Buddha itu salah satunya adalah keyakinan. Orang yang mempunyai keyakinan itu berarti kita yakin kepada ajarannya Buddha. Apa definisinya sebagai orang mulia? Di dalam agama Buddha itu ada 4 jenis tingkat sucian, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ada panaya pasati. Program musik bernuansa Islami, syair dan lirik penuh makna, senandung khas Timur Tengah. hatiku ghania bulbul wa hannina bi husni sawtuku kifama huwaku salah dan dosa-dosaku. Irama Gambus, setiap Kamis, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Andin, inget gak kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi? Ingat dong Silka. Nah, gimana kalau rotannya ini ada dan bahkan menjadi suatu karya yang sukses menembus pasar ekspor? Wah, menarik sekali ya. Jadi penasaran seperti apa kira-kira informasinya? Ini dia liputannya. Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat tidak hanya terkenal karena keragaman wastra batik dan wisata kulinernya,
tapi juga dikenal dengan produk kerajinan berkualitas. Kerajinan rotan menjadi andalan daerah ini, bahkan berhasil menembus pasar ekspor. Cirebon tercatat sebagai wilayah yang memiliki desa pengekspor rotan terbanyak. Di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, hampir setiap warga bekerja sebagai perajin rotan. Salah satunya adalah Nur Siwan. Awal mulanya dari bapak saya, itu bisnis rotan. Jadi saya anak yang ke-8 itu meneruskan. Soalnya kan di sini mayoritas Kabupaten Cirebon itu pengrajin rotan. Dan saya ini meneruskannya dari bapak saya belajar mengikuti. Jadi ada generasi-generasinya tuh Mbak. Saya tadinya kerja sih, soalnya bapak tuh 12 tahun berhenti karena krisis ekonomi juga sih. Tahun 96 sampai 2010 jadi berhenti. Terus saya meneruskan 2014. Di tahun 2014, bermodalkan uang 25 juta rupiah hasil tabungannya selama bekerja di sebuah pabrik, Nur Siwan membeli berbagai peralatan untuk membangun kembali usaha kerajinan rotan ayahnya yang sempat terhenti. Dalam waktu tidak lama, ia berhasil masuk ke pasar ekspor, bahkan hampir 90% produk buatannya diekspor ke negara-negara di Eropa. Sebelum pandemi, dalam 1 bulan, ia bisa memproduksi lebih dari 500 unit produk. Namun kendala dalam merintis usaha juga dialaminya, termasuk dampak pandemi. Kesulitannya cari orang kerjanya ini. Soalnya kan dari krisis moneter itu, orang kerjanya udah pada pindah, Pak. Udah pada pindah ke bangunan, kuala, jadi kesulitan cari orang kerja. Kalau ini ya sekitaran 50% atau sampai 70 berdampaknya tuh. Merunungnya tuh, iya merusutnya tuh. Ya ini aja belum stabil nih Mbak, karena ada inflasi dari Rusia. Dunia Eropa itu untuk memberhentikan beli rotan di sini, jadi toko-tokonya belum pada buka di sana. Nur Siwan berharap ada bantuan pemerintah bagi UMKM seperti dirinya. Kalau untuk sekarang ini nggak ada. Yang diharapkan? Yang diharapkan nggak ada gitu. Soalnya kalau pandemi ini yang dapat itu hanya orang pekerja yang punya BPJS tenaga kerjaan, sedangkan yang subkon ini saya sendiri sebagai pengusaha tidak ada kompensasi dari pemerintah. Karena di sini kan mandiri, saya sendiri yang berdiri usaha gitu. Kita ini dapat bantuan Iya, kalau yang untuk yang mikro di sini tuh belum. Ia tetap bersyukur masih ada permintaan ekspor, kendati belum sebanyak dulu. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, ia selalu mengutamakan kualitas produk. Nur Siwan dan para perajin rotan lainnya di Cirebon membuktikan bahwa produk kerajinan Indonesia mampu unggul dan bersaing di pasar internasional. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda dan meningkatkan kecintaan kita terhadap produk UKM dan IKM. Jangan lupa saksikan Bangga Buatan Indonesia di episode pekan depan. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga buatan Indonesia. Sampai berjumpa.